Seorang gelandangan diakhiri hidupnya sehabis dia menang lotre sebesar 30 juta dolar. Beruntung, tapi juga bawa petaka. There's something about you, there's something deep down in your heart or in your mind that's freed. And you need more and more and more. Jadi peristiwa ini itu dialami sama seseorang bernama Shakespeare. Dan Shakespeare ini baru aja menang lotre sebesar 30 juta dolar. Kalau dikursin ke rupiah itu sekitar 450 M. Suatu hari, Shakespeare ini tuh lagi kerja bantuin temennya yang kerja sebagai supir truk, yang kita sebut aja dia Pak Supir. Nah, mereka jalan tuh, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sebentar ke sebuah supermarket untuk beli jajanan. Terus Shakespeare itu ngasih uang dan nyuruh Pak Supir itu buat masuk ke dalam dan beli beberapa tiket lotre. Jadi pas masuk ke dalam, beli tiket lotre, terus dikasih ke Shakespeare. Dan tanpa disangka-sangka, salah satu tiket lotrenya itu menang undian dan bikin Shakespeare menang 30 juta dolar. Dia senang banget tuh, kayak yang akhirnya hidup gue bisa berubah. Habis itu dia tuh mulai pakai uangnya. Tapi dia itu nggak belanjain uangnya sedikit-sedikit, tapi dia langsung pakai uangnya buat beli mansion mewah, beli beberapa mobil bagus. Dia juga masukin uang itu ke trust fund yang dia bikin buat anaknya. Pokoknya semua itu berjalan lancar dan baik banget buat Shakespeare. Tapi perlahan-lahan orang di sekitarnya tuh mulai minjem duit ke dia. Kayak yang, gue pinjam dong 10.000 dolar, ntar gue balikin deh. Ya klasik lah, kalau kita punya uang kan ya ada juga gitu kan. Tapi kalau Shakespeare itu emang orang baik dan dia itu udah pernah hidup susah ya. Jadi dia pinjemin lah uangnya ke orang-orang itu. Dan gak sedikit guys, tapi banyak banget uang yang dia pinjemin ke temen dan keluarganya. Dan karena itu, orang-orang terdekat dia itu udah mulai ngerasa pengen lebih nih. Jadi mereka tuh gak usah langsungkan untuk minta uang ke Shakespeare setiap saat. Bahkan Pak Supir yang beliin lotre itu buat Shakespeare juga mau sebagai uang itu. Sampai-sampai dia tuh bikin laporan ke polisi dan bilang kalau misalkan sebenarnya tiket lotre itu punya dia. Dan akhirnya kasus itu pun dibahas di persidangan. Dan walaupun hakim itu berpihak ke Shakespeare, tapi proses itu bener-bener lama dan makan banyak banget uang. Sampai akhirnya Shakespeare tuh udah bener-bener muak sama orang yang cuma manfaatin dia itu. Nah, suatu hari nih dia ketemu sama seorang perempuan yang bernama Didi. Didi ini seorang businesswoman dan dia itu menawarkan diri buat ngebantu Shakespeare mengatur keuangannya. Semacam jadi penasihat keuangan gitulah. Nah, kalau Shakespeare itu udah kehilangan banyak banget uangnya, akhirnya dia setuju dengan penawaran si Didi ini. Didi langsung tuh kerja, dari mulai bikin akun bank resmi buat Shakespeare, nagih utang-utang temennya, dan sejauh ini dia tuh bener-bener ngelakuin pekerjaannya dengan baik. Tapi semakin lama, Didi itu malah jadi serakah. Dan perlahan-lahan, dia tuh mulai ngetransfer uang dari rekening Shakespeare ke rekeningnya. Terus dia juga mulai beli barang-barang branded pakai uangnya si Shakespeare ini. Dia juga tanpa segan-segan balik nama mobil BMW-nya Shakespeare jadi nama dia. Dan dia juga ganti nama aktor rumahnya Shakespeare jadi nama dia juga. Jadi literally dia itu bener-bener ngambil semua asetnya Shakespeare tanpa Shakespeare ketahui. Nah, kenapa Shakespeare tuh nggak tahu? Karena yang pertama, Didi itu tuh orang kepercayaannya Shakespeare yang ngatur semua masalah keuangan dia. Dan yang kedua, jadi sebenarnya si Shakespeare itu buta huruf. Jadi dia tuh nggak bisa nulis dan baca sama sekali. Dia tuh bener-bener rentan buat ditipu. Nah, nggak sampai situ, setelah Didi itu ngambil alih semua asetnya Shakespeare, dia tuh mutusin buat menyingkirkan Shakespeare. Dan dia akhirnya bikin sebuah rencana. Sebenarnya kita tuh nggak tahu kayak detail pastinya gimana. Cuma ini yang kita baca dari internet. Jadi suatu hari Didi ini ngambil tembakan dan dor Shakespeare tepat di bagian dada sebanyak 2 kali. Dan itu bikin Shakespeare kehilangan nyawanya seketika. Terus dia ngobrol mata pacarnya dan minta tolong untuk gali lubang besar di belakang rumahnya si Didi ini. Mantan pacarnya itu gak curiga sama sekali karena ya dia pikir si Didi itu cuma minta tolong dalam hal konstruksi aja. Habis itu dia tuh masukin tubuh Shakespeare ke dalam lubang itu dan tutupin lubang itu dengan lempengan beton. Setelah itu, dengan tenangnya, Didi itu langsung pindah ke rumah Shakespeare dan tinggal di sana bersamaan dengan semua aset Shakespeare yang udah jadi punya dia. Nah, bersama dengan itu, dia tuh pakai HP-nya Shakespeare dan dengan santai dia tuh ngechat teman-teman dan keluarganya seakan-akan kayak ngasih tanda kalau si Shakespeare itu masih hidup. Tapi beruntungnya itu malah bikin orang-orang terdekat Shakespeare itu curiga.
Karena kalian ingat gak guys, Shakespeare itu kan buta huruf. Jadi orang-orang itu kayak yang, siapa yang ngirimin gue ini dan kemana nih Shakespeare, kok udah berbulan-bulan gak kelihatan. Sampai 7 bulan kemudian gak ada orang yang lihat Shakespeare lagi. Jadi sepupunya itu mulai lapor polisi. Dan polisi pastinya langsung hubungin si Didi ini kan sebagai penasihat keuangannya Shakespeare. Waktu ditanya, Didi itu langsung bilang kalau misalkan Shakespeare tuh baik-baik aja kok. Dan Shakespeare ini juga masih sering chat dia kok. Dan dia cuma mau menghindar dari orang-orang yang manfaatin dia aja. Tapi habis itu, diam-diam Didi tuh udah mulai khawatir nih. Dia juga udah ngerasa kayak, aduh kayaknya polisi ini curiga deh sama gue. Jadi dia tuh mulai untuk ketemuan sama salah satu kenalnya Shakespeare yang namanya Greg, dan dia bilang kalau dia tuh mau bayar Greg sekitar $300 atau sekitar 4,8 juta rupiah. Asalkan dia tuh mau nelfon ibunya Shakespeare dan bilang kalau dia tuh ya Shakespeare. Ya sekedar kayak say hi aja gitu, ngabarin kalau dia baik-baik aja dan ya gak usah khawatir lah sama gue gitu. Semua itu tuh biar ibunya Shakespeare itu bilang ke polisi kalau ya anaknya itu masih hidup dan polisi bakal berhentiin proses investigasinya. Greg pun setuju dan akhirnya dia tuh nelpon mamanya Shakespeare. Nah, tapi mamanya Shakespeare tuh gak percaya kata Shakespeare. Akhirnya dia itu malah lapor polisi tentang panggilan telepon itu. Dan akhirnya polisi itu ngacak panggilan telepon itu. Akhirnya polisi nahan Greg dan mulai menginterogasi si Greg ini. Dan Greg yang langsung bilang kalau misalkan Didi yang bayar dia buat nelfon ibunya Shakespeare. Jadi polisi itu langsung nyuruh Greg untuk kerjasama dan jadi informannya mereka untuk cari tahu kemana si Shakespeare ini dan apa hubungan Didi dengan semua ini. Jadi secara diam-diam polisi itu nyelipin sebuah mic kecil tanpa kabel di minuman kaleng yang dibawa sama Greg. Dan Greg akhirnya datang ke rumah Didi dan ngobrol casual aja sambil tanya tipis-tipis tentang Shakespeare. Akhirnya si Didi ini ngaku kalau misalkan emang dia penyebab Shakespeare itu hilang dan dia lagi nyari orang yang bisa dijadiin kambing hitam atas kasus hilangnya Shakespeare. Terus si Greg ini ngerekomendasiin sepupunya yang emang lagi punya banyak kasus dan bakal masuk penjara juga pada akhirnya. Dan Didi pun setuju. Akhirnya si sepupu ini mau ngelakuin itu asal si Didi bayar dia sekitar $50.000 atau sekitar 800 juta rupiah. Nah, di sini nih plot twistnya. Ini tuh udah kayak di film-film investigasi polisi Hollywood gitu. Jadi sebenarnya sepupunya Greg itu adalah polisi yang lagi nyamar. Jadi mereka tuh langsung tangkap Didi dan dia tuh diadili dan divonis bersalah atas kasus pengaliran hidup dari Shakespeare. Dan dia dihukum penjara seumur hidup. So, peristiwanya terjadi di Florida dan ini foto asli dari Didi dan Shakespeare.